Come on, Chrissy. Knock it off. No. Let me go. Hey, leave her alone, man. Asshole, don't forget your tip. Kisah ini dimulai di planet Krypton, sebuah dunia dengan teknologi yang sangat maju namun berada di ambang kehancuran. Pada suatu waktu, seorang perempuan bernama Lara melahirkan seorang bayi laki-laki setelah menjalani masa kehamilan yang panjang, sementara suaminya bernama Jor-El setia mendampingi proses kelahiran tersebut. Bayi ini menjadi kelahiran alami pertama dalam ratusan tahun terakhir, sebuah peristiwa yang sangat langka terjadi di Krypton karena selama ini seluruh penduduk diciptakan melalui rekayasa genetika. Tidak lama kemudian, Jor-El menghadiri pertemuan Dewan Krypton dan memperingatkan bahwa planet mereka akan segera hancur akibat inti planet yang semakin tidak stabil. Ia menjelaskan bahwa eksploitasi energi inti secara terus-menerus hanya akan mempercepat kehancuran total, namun peringatannya sama sekali tidak dihiraukan. Harvesting the core was suicide. Salah satu anggota dewan bersikeras untuk mempertahankan eksploitasi tersebut demi kekuasaan, sementara Jor-El menegaskan bahwa bangsa Krypton seharusnya meninggalkan planet itu dan mencari dunia baru seperti yang pernah dilakukan leluhur mereka di masa lalu. Jor-El kemudian meminta agar dewan menyerahkan kodek, sebuah artefak suci yang menyimpan DNA seluruh bangsa Krypton, karena ia yakin kodek adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan masa depan spesies mereka. I will ensure the survival of our race. Give me control of the codex. Namun sebelum dewan sempat mengambil keputusan, Jenderal Zod datang bersama pasukannya dan melancarkan kudeta militer dengan merebut kekuasaan secara paksa. This council has been disbanded. Will be tried and punished accordingly. On whose authority? Fine. Zod dan Jor-El pernah menjadi sahabat, tetapi kini mereka berada di jalan yang saling bertentangan. Jor-El menolak mendukung kekerasan dan menentang pengambilan alih kekuasaan tersebut, sehingga Zod memerintahkan agar Jor-El ditangkap. Dengan bantuan teknologi canggih, Jor-El berhasil meloloskan diri, sementara pasukan Zod terlibat pertempuran sengit melawan para penjaga dewan di luar gedung. Dalam kekacauan itu, Jor-El memanggil makhluk terbangnya bernama Raka dan terbang menuju sebuah ruangan tersembunyi untuk mengambil kodek yang ternyata berbentuk tengkorak berisi material genetik seluruh bangsa Krypton. Saat hendak melarikan diri, ia dihadang oleh salah satu prajurit Zod dan diminta menyerahkan kodek, namun Jor-El menolak dan memilih melawan. Meski sempat diserang dan terluka, ia berhasil kabur berkat bantuan Raka dan kembali ke rumah. Di sana, Jor-El dan Lara menyiapkan sebuah kapsul untuk mengirim bayi mereka ke bumi, sekaligus menyembunyikan kodek di dalam pesawat tersebut agar sang anak membawa masa depan seluruh bangsa Krypton. Lara diliputi kecemasan dan takut anak mereka akan terbunuh di planet asing, tetapi Jor-El meyakinkannya bahwa sang anak akan tumbuh menjadi sosok luar biasa dan dipandang sebagai makhluk agung oleh penduduk bumi. Beberapa saat sebelum peluncuran, Zod tiba dan menyerbu rumah mereka. Jor-El mengenakan baju perangnya dan menghadapi mantan sahabatnya itu secara langsung. Dalam konfrontasi tersebut, Zod menuntut penjelasan mengenai keberadaan kodek. Hingga akhirnya Jor-El mengungkap fakta terpenting bahwa bayi yang ia kirim lahir secara alami, sesuatu yang telah lama ditinggalkan oleh bangsa Krypton. Menyadari rencana Jor-El, Zod memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kapsul bayi tersebut, tetapi semuanya sudah terlambat karena pesawat yang membawa Kal-El telah diluncurkan.
me. Abort the launch! The Codex is Krypton's future! Lara hampir bisa menyaksikan putranya meninggalkan Krypton menuju bumi. Dikuasai amarah dan keputusasaan, Jod membunuh Jor-El dengan pedangnya, lalu memaksa Lara mengungkap kemana bayi itu dikirim. Dengan penuh keberanian, Lara menatap Jod dan menyatakan bahwa nama anaknya adalah Kal-El, serta menegaskan bahwa Jod tidak akan pernah menemukannya. Tidak lama kemudian, para penjaga Krypton datang dan menangkap Jod beserta seluruh pengikutnya, lalu menghukum mereka dengan pembuangan selama ratusan tahun ke zona Phantom, sebuah dimensi terpencil dan sangat tandus. Saat dibawa pergi, Jod bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan Kal-El dan merebut kembali apa yang menurutnya menjadi haknya. Setelah mereka dibuang, kehancuran yang sesungguhnya pun terjadi dan planet Krypton akhirnya runtuh secara meledak. Sementara itu, pesawat Kal-El melintasi ruang angkasa, memasuki tata surya kita dan jatuh di tengah sebuah ladang pertanian di bumi. Bertahun-tahun kemudian, Kal-El telah dewasa dan hidup menyamar sebagai manusia biasa dengan nama Karken. Ia bekerja di sebuah kapal penangkapan ikan. Suatu hari ketika terjadi misi penyelamatan di sebuah anjungan minyak yang terbakar hebat, Clark tiba-tiba menghilang dari pandangan rekan-rekannya dan muncul di bagian atas struktur yang dilalap api, tempat beberapa pekerja terjebak. Dengan kekuatan luar biasa, Clark memaksa membuka pintu yang terkunci dan menyelamatkan mereka. Saat anjungan mulai runtuh, Clark menahan sebagian struktur dengan seluruh tenaganya agar helikopter penyelamat dapat lepas landas dengan selamat. Lalu ia jatuh ke laut dan kehilangan kesadaran. Ketika tenggelam, ingatannya kembali ke masa kecilnya saat ia mulai menyadari kemampuannya mendengar segala sesuatu di sekitarnya, termasuk detak jantung orang lain, serta melihat bagian dalam tubuh manusia seperti tulang dan organ, seolah memiliki penglihatan sinar X. Ketakutan, Clark kecil bersembunyi di ruang penyimpanan, sementara gurunya berusaha membuka pintu, namun gagangnya menjadi sangat panas akibat penglihatan panas Clark yang aktif tanpa sengaja. Baru setelah Martha, yaitu ibu angkatnya, datang dan menenangkannya dengan penuh kasih, Clark mampu mengendalikan diri. Beberapa tahun kemudian, saat masih remaja, Clark berada di dalam bus sekolah bersama teman-temannya ketika sebuah ban meledak dan bus itu terjun ke sungai. Dalam situasi yang tampak mustahil, Clark bertindak cepat dengan keluar dari bus, mendorongnya dari bawah air dan menyelamatkan semua orang. What Clark did. This was providence. I'm sure what he thought he saw Was an act of God, Jonathan. Di rumah, Jonathan, yaitu ayah angkatnya, merasa khawatir dan memperingatkan Clark tentang bahaya memperlihatkan kekuatannya kepada dunia. Clark beralasan bahwa ia tidak sanggup membiarkan orang-orang mati, dan meskipun Jonathan memahami perasaannya, ia tetap menegaskan bahwa rahasia itu harus dijaga. Jonathan kemudian membawa Clark ke ruang bawah tanah, menunjukkan pesawat luar angkasa yang membawanya ke bumi, sekaligus menyerahkan sebuah liontin misterius dan mengungkapkan bahwa Clark bukan berasal dari bumi, namun akan selalu menjadi putranya. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti Clark akan mengetahui alasan mengapa ia dikirim ke planet ini. It's another way of saying that it's not from this world, Clark. And neither are you. And he sent you here for a reason, Clark.
I just keep pretending I'm your son? You are my son. But somewhere out there, you have another father too who gave you another name. Owe it to yourself to find out what that reason is. Kini, sebagai orang dewasa, Clark bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran hingga suatu hari ia mendengar percakapan para tentara Kanada mengenai sebuah penemuan misterius yang mereka sebut sebagai objek anomali. Rasa ingin tahu mendorong Clark untuk menyelidikinya, meskipun para tentara menyadari ketertarikannya dan merasa tidak nyaman. Pada waktu yang sama, jurnalis Daily Planet bernama Lois Lane juga tertarik pada kasus tersebut dan pergi ke lokasi penemuan, di mana ia bergabung dengan tim militer yang dipimpin Kolonel Hardy dan Dr. Hamilton. Clark turut berada di sana dengan menyamar. Tim tersebut memperlihatkan sebuah objek raksasa sepanjang lebih dari 300 meter yang terkubur di bawah lapisan es tebal dan diperkirakan telah berada di sana selama lebih dari 20.000 tahun. Lois mengambil beberapa foto dan menyadari Clark mendekati area terlarang tanpa mengetahui bahwa ia telah membuka jalan menggunakan penglihatan panasnya. Clark kemudian memasuki pesawat alien itu seorang diri, menemukan teknologi canggih, serta mengenali kunci yang selama ini ia kenakan di lehernya. Ketika seorang petugas keamanan mencoba menghentikannya, Clark justru mengaktifkan sistem pesawat tersebut dengan kunci itu yang mengidentifikasinya sebagai bangsa Krypton hingga muncul proyeksi Jor-El dalam bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran ayah kandungnya dan mulai membimbing Clark menjelajahi pesawat. Sementara tanpa disadari, Lois Lane menyelinap masuk dan terdeteksi oleh sistem keamanan. Pada saat itu, sebuah robot keamanan mencoba menyerang Lois, namun Clark segera bertindak dan menghancurkan robot tersebut hanya dengan kekuatannya, lalu menyelamatkan Lois tepat waktu. Karena Lois mengalami luka yang cukup parah, Clark menggunakan penglihatan panasnya untuk menutup luka tersebut agar pendarahan berhenti. Tidak lama kemudian, para tentara merasakan getaran hebat dan ketika mereka mengadah ke langit, mereka melihat pesawat alien terbang menjauh dengan Clark berada di dalamnya. Keesokan harinya, sebuah helikopter datang untuk mengevakuasi Lois dan setelah kembali ke rumah, ia mulai menyusun sebuah laporan dokumenter yang merangkum seluruh kejadian yang dialaminya. Namun, ketika mencoba mempublikasikan laporan tersebut, atasannya di Daily Planet yang bernama Perry White menolak keras karena tidak ingin membuat cerita tentang alien. Tidak menyerah, Lois memutuskan mempublikasikan laporannya di sebuah situs alternatif, berharap pria misterius bernama Clark akan membaca tulisan itu dan mengetahui bahwa ia mempercayainya. Sementara itu di dalam pesawat, Clark berkomunikasi dengan hologram ayahnya yaitu Jor-El yang kemudian menjelaskan secara rinci tentang Krypton, sebuah planet yang sangat maju namun juga penuh bahaya. Jor-El menceritakan bahwa para penjelajah Krypton dahulu menjelajahi galaksi untuk mencari planet-planet baru yang dapat dikolonisasi dan pesawat yang ditemukan Clark merupakan bagian dari misi tersebut. Hingga akhirnya kehancuran Krypton terjadi akibat ketergantungan mereka pada energi inti planet. Jor-El juga menjelaskan upaya kudeta yang dilakukan Jod yang pada akhirnya gagal menyelamatkan planet mereka. Ia kemudian memperlihatkan simbol keluarga mereka, huruf S yang melambangkan harapan, dan menyerahkan sebuah pakaian khusus yang dirancang untuk Clark gunakan. Jor-El menjelaskan bahwa tubuh Clark sebagai bangsa Krypton menyerap radiasi matahari bumi, memberinya kekuatan, kecepatan, daya tahan, serta kemampuan luar biasa lainnya dan mendorong Clark untuk menggali seluruh potensi dirinya. Clark pun mulai melatih kemampuannya, terutama mencoba terbang. Awalnya ia belum mampu mengendalikannya dan terhempas ke sebuah gunung, namun ia bangkit kembali, memusatkan diri lalu melompat dengan kekuatan penuh hingga akhirnya berhasil terbang, melintasi pegunungan, gurun, bahkan mencapai tepi angkasa dan untuk pertama kalinya benar-benar merasakan kebebasan.
Di sisi lain, Lois terus menyelidiki masa lalu Clark dengan mengunjungi Smallville dan menemukan Petros, yaitu teman sekolah lama Clark yang menunjukkan lokasi rumah tempat Clark dibesarkan. Ia kemudian mengunjungi makam Jonathan Kent dan di sana ia merasa kehadiran seseorang hingga akhirnya melihat Clark berdiri di hadapannya. Dalam pertemuan itu, Lois mempertanyakan alasan Clark tidak pernah mengungkapkan jati dirinya kepada dunia, sementara Clark menjelaskan bahwa ayah angkatnya telah berkorban demi melindunginya sekaligus melindungi bumi. If the world found out who I really was, they'd reject fear. Clark mengingat kembali malam saat tornado melanda ketika Jonathan kembali ke jalan untuk menyelamatkan anjing keluarga dan mengalami kecelakaan. Padahal Clark sebenarnya bisa menyelamatkannya, namun Jonathan hanya memberi isyarat agar ia tidak melakukannya, memilih mengorbankan diri demi menjaga rahasia sang anak. Sejak saat itu, Clark memegang teguh janji tersebut. Tersentuh oleh kisah itu, Lois memutuskan untuk tidak mempublikasikan apapun dan ketika kembali bekerja, ia mengatakan bahwa semua tulisannya hanyalah cerita fiksi. Beberapa waktu kemudian, Clark kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan ibunya. Di Pentagon, Jenderal Swanwick menerima laporan darurat mengenai sebuah pesawat alien yang terdeteksi di dekat bulan dan Clark bersama ibunya menyaksikan perkembangan situasi itu dari ladang pertanian mereka. Tak lama kemudian setelah itu, seluruh sistem komunikasi di bumi diretas dan pesan dari Jod disiarkan seluruh dunia, menyatakan bahwa bumi tidak sendirian dan menuntut agar Kryptonian yang hidup di antara manusia menyerahkan diri atau planet ini akan dihancurkan. Keesokan harinya, surat kabar mengungkap bahwa Lois mengetahui identitas pengunjung tersebut. Dan sebelum sempat memberikan penjelasan kepada Perry, agen pemerintah datang dan membawanya pergi. Clark pun mengambil keputusan tegas dengan mendatangi pangkalan militer dan menyerahkan diri, tetap tenang meskipun dikelilingi pasukan bersenjata dan hanya meminta satu hal, yaitu berbicara dengan Lois terlebih dahulu. All right. You've got our attention. Why are you surrendering to Zod? Mereka bertemu dan berbincang secara jujur, namun percakapan itu terhenti ketika Dr. Hamilton mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Clark mungkin membawa semacam virus alien. Sebelum berangkat, Clark menyerahkan sebuah kunci kendali Krypton kepada Lois. Tak lama kemudian, pesawat Jod tiba dan Powera, yaitu tangan kanan Jod, muncul serta menuntut agar Lois ikut bersama mereka. Meskipun Kolonel Hardy memprotes karena hal itu tidak termasuk dalam kesepakatan awal, Lois memilih pergi secara sukarela. Di dalam pesawat, Clark mulai melemah akibat atmosfer Krypton yang menguras kekuatannya hingga ia pingsan, dan dalam kondisi tersebut ia mengalami sebuah penglihatan di mana John menjelaskan segalanya, mulai dari hukuman mereka di zona Phantom, cara mereka bertahan setelah kehancuran Krypton, hingga pengembaraan selama 33 tahun menjelajahi alam semesta dan menemukan teknologi canggih, termasuk mesin terraform yang mampu mengubah sebuah planet sepenuhnya. George juga mengungkap bahwa ia menemukan bumi setelah Clark mengaktifkan pesawat Krypton di dalam es karena sinyal tersebut memperlihatkan lokasinya, serta mengungkap rahasia terbesar bahwa kodek telah ditanamkan Jor-El ke dalam kapsul Kal-El, menjadikan Clark sebagai kunci masa depan bangsa Krypton yang ingin ia gunakan untuk membangun kembali Krypton di bumi. Clark kemudian terbangun dalam keadaan terbogol di atas meja, dijaga oleh seorang prajurit bernama Jack yang mengejek kelemahannya. Sementara di ruangan lain, Lois menggunakan kunci yang diberikan Clark untuk mengakses terminal dan memunculkan hologram Jor-El yang kemudian membimbingnya secara detail untuk meloloskan diri. We need to move quickly. Retrieve the command key. To your right, fire. Behind you. Secure yourself inside the open pod. Safe travels, Miss Lane. It's highly unlikely we'll be seeing each other again. Move your head to the left.
Seiring berjalannya waktu, pengaruh atmosfer Krypton terhadap Clark melemah dan kekuatannya kembali pulih, sehingga dengan bantuan Jor-El, Clark menghancurkan sebagian pesawat dan berhasil menyelamatkan Lois tepat waktu. Saat kembali ke bumi, Clark merasakan bahwa sesuatu telah terjadi karena Jod telah tiba di Smallville dan mencari Kodek, bahkan menginvasi rumah Martha yaitu ibu Clark. Sementara itu, Paura membawa kapsul Kal-El yang ternyata tidak berisi Kodek, membuat Jod murka dan mengancam Martha hingga Clark muncul dengan kemarahan penuh dan menjatuhkan Jod dengan kekuatan dahsyat. Pertarungan brutal pun terjadi di jalanan kota. Jod menyadari bahwa ia juga memiliki penglihatan panas dan mulai menghancurkan sekelilingnya, memukul Clark dengan batang besi yang meleleh akibat sinar matanya, namun Clark terus bertahan. Jod menyatakan bahwa ia telah dilatih sejak lahir untuk menguasai seluruh kemampuan bangsa Krypton, termasuk terbang, dan pertempuran mereka berlanjut hingga Jod melempar Clark ke luar angkasa. Meski demikian, Clark kembali dan pertarungan berlanjut di dalam sebuah museum. Clark akhirnya berhasil melumpuhkan Jod, namun Jod mengancam sekelompok warga sipil dengan penglihatan panasnya, membuat Clark memohon Nagaria berhenti. Ketika Jod menolak, Clark terpaksa mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya dengan mematahkan leher Jod dan mengakhiri hidup Jenderal Krypton itu seketika. Lois menyaksikan kejadian tersebut dengan hati hancur, sementara raut wajah Clark menunjukkan betapa mahal harga yang harus ia bayar karena harus mengorbankan sisa terakhir bangsanya demi melindungi umat manusia. Beberapa hari kemudian, Clark berbicara dengan Jenderal Swanswick dan meminta agar penyelidikan terhadap dirinya dihentikan, menegaskan bahwa ia hanya ingin membantu lalu pergi. Tidak lama setelah itu, Clark mendapat pekerjaan di kantor Daily Planet dan disambut dengan ramah, sementara Lois mengenalinya namun berpura-pura tidak mengetahui apapun, menjaga rahasia Clark Kent dan Superman tetap tersembunyi. Pada akhirnya, Clark mengunjungi makam orang tua angkatnya dan berbincang dengan ibunya yang merasa bangga dengan sosok Clark sekarang, sementara Clark mengenang nasihat Jonathan Kent yang mengajarkannya bahwa menjadi kuat saja tidak cukup, tetapi harus menjadi manusia yang memilih untuk melindungi, hingga akhirnya ia siap menjadi pahlawan yang dunia kenal sebagai Superman. Tamat. Dari kisah Man of Steel ini, kita belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan keberanian untuk memilih melindungi. Clark Kent tumbuh dengan dua warisan, darah Krypton yang memberinya kekuatan luar biasa, dan nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh orang tua angkatnya di bumi. Di antara dua dunia itu, ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, namun justru pilihan itulah yang menentukan siapa dirinya sebenarnya. Film ini mengajarkan bahwa asal-usul tidak menentukan jalan hidup seseorang, melainkan keputusan yang diambil saat dihadapkan pada pengorbanan. Menjadi berbeda bukanlah kutukan, melainkan tanggung jawab. Dan pada akhirnya, menjadi pahlawan bukan tentang ingin dipuja atau ditakuti, tetapi tentang kesediaan untuk memikul beban berat demi keselamatan orang lain, meski harus kehilangan sesuatu yang paling berharga.